itu wahyu ilahi. Di antara sifat-sifat atau ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak menjadikan mimpi sebagai dalil. Ada orang, wah saya mimpi seperti ini, katanya kiai saya boleh karena dia mimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya hadisnya sahih. Tidak bisa hadis disahihkan dan dibalikkan lewat mimpi, karena yang datang dalam mimpi bisa setan dan iblis sebenarnya kita. Kemudian antara sifat lainnya, mereka adalah orang-orang yang sabar dan tabah mempertahankan kebenaran yang mereka bawa. Dan terbukti Anda melihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, beliau disiksa agar mengatakan Quran itu makhluk, tapi beliau mengatakan datangkan kepadaku ayat dari Al-Quran Karim atau hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan itu bukan berkata. Beliau disiksa bertahun-tahun, tapi beliau tetap bertahan di atas kebenaran, karena kebenaran memang patut untuk mendapatkan korban dari diri kita, walaupun nyawa menjadi korbannya. Dan masih banyak yang lainnya, sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatul Najiyah. Dan Al-Firqatul Najiyah ini akan terus ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadhalahum wala man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah kadzalik. Akan tetap ada golongan yang Allah akan membantu mereka. Mereka golongan yang berada di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghina mereka, melecehkan mereka. Mereka akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang selamat itu. Syaratnya kita harus melihat apakah aktivitas kita, amalan kita, perkataan kita sudah sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh-jauhkan dari pikiran Anda bid'ah hasanah, jangan dulu. Selama sunnah Nabi itu banyak yang belum amalkan, Anda jangan berpikir untuk berbuat bid'ah. Kalau semua sunnah Nabi sudah Anda amalkan dan masih ada waktu kosong, boleh Anda berpikir tentang bid'ah, tapi tidak akan ada waktu kosong, karena ada lebih 1000 sunnah Nabi dalam 24 jam. Lebih 1000 sunnah Nabi. Berapa yang sudah kita amalkan? Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah, itu berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, alhamdulillah di sini ada ustaz-ustaz yang lain dan kita di negeri para ulama, kita bisa tanyakan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menasihati teman atau keluarga yang tidak mau ambil pusing tentang aliran-aliran Islam, termasuk Firqatun Najiyah? Mereka bilang, yang penting akhlak baik dan sholat 5 waktu beres, yang lain tidak penting. Sebelum terjadinya perselisihan, memang benar sholat dengan akhlak baik. Tapi setelah terjadinya perselisihan yang 73, Rasulullah mengatakan 72 itu masuk neraka. Maka di sini kita diminta untuk berhati-hati. Dan Islam bukan hanya sholat. Ingat, Islam itu bukan hanya sholat. Banyak orang berpikir ya yang penting sholat selesai. Lah, Islam itu mengajarkan segala-galanya. Mulai dari Anda bangun tidur, Anda membuka mata Anda, itu sudah diajarkan apa yang harus Anda lakukan. Anda masuk ke toilet, itu sudah ada sunnahnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Anda keluar dari toilet, ada sunnahnya. Islam adalah pedoman hidup seorang muslim.
Maka dari itu kalau Anda tidak ingin ribut dengan firqah, nggak ada masalah. Ikuti sunnah Rasul SAW. Sudah, nggak urusan sama firqah yang ada. Yang penting aku menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jangan menasihati orang seperti ini. Yang pertama, kita harus baik sama dia. Jangan sok alim, sok pinter. Enggak. Dengan hikmah, dengan kata-kata yang indah, tanpa ada vonis dari kita, kau sesat kalau gitu. Dia mungkin nggak ngerti. Kau ajarkan bagaimana keindahan Islam itu, kesempurnaan Islam itu, dan dengan akhlak yang mulia, mudah-mudahan dia bisa menerima kebenaran yang akan Anda sampaikan. Dan jangan lupa untuk berdoa buat orang itu. Banyak di antara kita yang berdakwah tapi tidak berdoa, memberi nasihat tapi tidak berdoa. Rasul SAW mendoakan supaya umatnya ini dapat hidayah, dijaga dari keselamatan, dari kesesatan. Kita pun seperti itu. Kita doakan kalau kita punya guru mungkin yang ikut porikot tertentu, mereka punya cara-cara berzikir yang macam-macam yang tidak sesuai dengan sunnah. Anda doakan, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi ucapan orang-orang mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin? Berarti Khulafaur Rasyidin mempunyai sunnah tersendiri. Perlu diingat, Khulafaur Rasyidin mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Pasti sunnah yang mereka lakukan adalah sunnah Rasul SAW. Cuma ada hal-hal yang mungkin tidak dijalankan di zaman Rasul SAW, seperti pengumpulan Al-Quranul Karim. Dijadikan satu Al-Quran pada zaman siapa? Zaman Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan. Itu termasuk sunnah mereka, dan mereka mengikuti sunnah Rasul. Rasul tidak mengumpulkan Al-Quran menjadi satu karena memang Al-Quran wahyu terus turun, dan ada penggantian atau penghapusan ayat yang tidak kembali ditulis dalam Al-Quran Karim, dan itu tidak bisa digabungkan kecuali setelah wahyu terputuskan. Sekarang umpamanya sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah Rasul SAW mengamalkan cuma 3 hari. Kemudian pada zaman Abu Bakar tidak diamalkan, zaman Umar dihidupkan kembali sunnah ini. Maka itu termasuk sunnah Rasul SAW sebenarnya, karena Rasulullah meninggalkan sholat tarawih berjamaah karena takut diwajibkan buat umatnya. Tapi dengan meninggalnya Rasulullah SAW sudah aman, tidak mungkin diwajibkan, tetap sunnah karena wahyu sudah terputus. Wallahu a'lam bishawab. Apakah harus berbaiat dengan pemimpin imam dari Firqatun Najiyah? Siapa imam Firqatun Najiyah? Imamnya siapa Firqatun Najiyah? Rasulullah SAW. Maka Anda harus berbaiat kepada Rasul, mengikuti sunnahnya. Adapun baiat yang dalam hadis-hadis tentang man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum berbaiat, maka dia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu berpecah belah, tidak memiliki pemimpin, dan umat Islam memiliki pemimpin. Dan pemimpin kita yang kita berbaiat kepadanya adalah negeri-negeri kita, pemerintahan kita. Kita taat kepada pemerintahan kita. Bagaimana pemerintahannya tidak berhukum dengan hukum Islam, Ustaz? Apa saya harus taat? Saya tidak mau taat. Dia tidak mau taat. Taat kepada pemerintah adalah taat kepada peraturannya, menaati lampu merah, nyetir pakai SIM, mau beli rumah dan surat tanya, itu termasuk peraturan-peraturan pemerintah. Mereka yang berbicara tidak mau taat kepada pemerintah, dia taat. Karena ingat, pemerintah diadakan demi maslahat orang banyak. Kalau Anda tidak berbaiat, maka Anda akan mati dalam keadaan jahiliyah, karena Anda akan menghancurkan kekuatan umat Islam, memporak-porandakan kebersatuan umat Islam, seperti yang terjadi di Saudi. Mereka orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan membom-bom. Apa yang terjadi?
kacau. Semua pada takut. Orang-orang yang baik akhirnya dituduh tidak baik karena perbuatan segelintir orang. Karena mereka merasa aku tidak berbaikat dengan Raja Saudi karena banyak maksiat-maksiat yang dilakukan. Perlu diingat, tidak ada yang selamat dari berbuat dosa. Kalau Anda melihat pemimpin Anda berbuat dosa, ingat Anda juga pernah berbuat dosa. Cuma mungkin gak kelihatan orang Anda. Tapi kalau pemimpin berbuat dosa, dia di atas, kelihatan orang banyak. Maka kita tetap harus taat selama mereka belum keluar dari agama Allah. Tetap mereka pemimpin kita dan kita telah berbaiat dengan mentaati mereka. Kemudian bagaimana cara agar kita menemukan firqatun najiyah dan bergabung dengan mereka? Firqatun najiyah dalam melaksanakan sunnah Rasul SAW dan menjalankan kebenaran. Anda tidak harus ikut nama fulan firqatun najiyah, tidak. Anda lihat ketika yang dia jalankan itu sunnah Rasul SAW. Ketika dia tidak mengajak kepada diriku, Anda melihat sekarang tariqat-tariqat yang ada di Indonesia. Ada berapa tariqat? Ada tariqat Tijaniyah, tariqat Naqsyabandiyah, tariqat Qadiriyah, tariqat Rifa'iyah, tariqat Siddiqiyah, banyak sekali tariqat. Semua tariqat mengajak kepada dirinya, ikut aku. Tapi firqatun najiyah tidak. Ad'u ilallah, ikut Allah, ikut Rasulullah. Dimanapun kau berada, di kampung manapun kau hidup, ikut Rasulullah SAW. Tidak ada orang tertentu yang harus kau ikuti. Yang kau harus ikuti adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat agar tidak terjadi perselisihan, agar perselisihan tidak menjadi perpecahan? Memang salah satu ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka mengerti ada khilaf. Ada khilaf yang boleh, ada khilaf yang tidak boleh. Dalam artian yang ada nas haram sudah haram, tidak perlu diperselisihkan. Tapi yang memang tidak ada nas, umpamanya jagung itu ada zakatnya atau tidak? Ada nas atau tidak? Tidak ada nas. Umpamanya nasnya dikiaskan kepada beras sehingga wajib untuk zakat. Buah-buahan, saya ini pedagang atau petani rambutan, saya punya rambutan itu bertonton kalau panen, ada zakatnya enggak? Ada khilaf antara para ulama masalah ini. Maka dalam masalah yang ada ruang untuk khilaf, kita harus lapang dada, dan itu sikap firqatun najiyah. Dia tidak fanatik pada pendapat selama itu pendapat, maka bisa benar dan bisa salah. Tapi kalau sudah sabda Rasul, selesai. Maka kita harus berlapang dada dan melihat apakah khilafnya memang boleh atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, apakah ada ulama yang menyebutkan nama, ciri-ciri, contoh golongan 72 yang sesat agar kita bisa menghindari terjerumus dalam golongan yang tersesat ini? Memang wabididdiha tatabayyan asya. Sesuatu itu akan tampak ketika dibandingkan dengan yang berbeda. Ahlus sunnah jamaah akan kelihatan ketika firqah yang sesat itu seperti ini amalan-amalannya. Kalau orang sudah mengarang buku bermacam-macam kitab yang mereka karang, bahkan ada yang berusaha untuk menyebutkan satu persatu 72 golongan itu dia sebutkan satu persatu, tapi itu adalah ijtihad, usahanya, tidak ada nas yang menentukan bahwasanya itu termasuk dengan sesat ini tidak sesat. Yang jelas mereka yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka akan termasuk golongan yang tersesat. Tapi semuanya tidak sama. Ada yang jauh, ada yang perselisihannya 50%, ada yang 90%, ada yang 20%, tergantung dengan bagaimana dia menentang sunnah Rasulullah SAW. Maka sebesar itu kesesatan yang dia dapat. Di antara buku-buku yang menjelaskan tentang ciri-ciri firqah yang sesat-sesat yang disebutkan adalah kitab Al-Firaq Al-Mu'asirah punya Syekh Dr. Awaji. Kemudian ada Mawsu'ah Muyassarah yang dikeluarkan oleh kami tentang golongan-golongan yang sesat. Kemudian dahulu ada Al-Farqu Bainal Firaq punya Al-Baghdadi. Kemudian Ibnu Hazm mengarang kitab yang berjudul
al-fisal bainal milal wan nihal. Beliau juga menyebutkan golongan satu persatu sifat-sifat mereka, dan semua sifat mereka adalah menentang sifat-sifat yang tadi sudah sempat membaca beberapa di antaranya. Seperti al-Mu'tazilah, mereka lebih mendahulukan rasio mereka. Yang sesuai dengan rasio diterima, nggak sesuai tol. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang datang dari Allah dan Rasulnya diterima. Kemudian ada satu kitab yang bagus yang mungkin patut untuk dikaji, Dirasah fil Firaq wal Bid'ah wal Ahwa. Kitab itu dijilid, kajian dalam bid'ah, sekte-sekte dan hawa nafsu yang dibuat oleh manusia. Itu ditulis oleh Syekh Nasir Al-Aql, dan itu memiliki kelebihan yang menyebutkan sifat firqah yang menyelisih adalah dia berdalil dengan mimpi, dia berdalil dengan perasaan. Bahkan ada yang mengatakan aku bertemu dengan Rasul SAW di kuburnya, termasuk sifat-sifat dari golongan Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, apakah mazhab itu, yaitu ma'ana alaikum wa ashab, yang ditanyakan, dan apakah Imam Syafi'i, Malik, Hanbali, Hanafi termasuk ashab Nabi SAW? Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhabnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan artinya tidak semua yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i semuanya benar. Karena itu ijtihad. Ada yang salah, mungkin kebenarannya ada di mazhab Malik. Maka seorang muslim yang ingin jadi firqatun najiyah, dia mengikuti kebenaran. Karena Imam Syafi'i, Imam Malik, dan semua imam mereka mengatakan ikuti hadis Rasul. Idza sahal hadis bahwa madhabi. Kalau hadis Rasul itu sahih, itu madhabku. Bahkan para imam mengatakan tidak boleh seorang berpendapat dengan madhabku